Ketemu lagi dengan saya Ogi Mardika dari kelas TI 19A2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan mengenai operator kondisi pada Java. Nah, jadi pada Java spek singkat saja ya. Jadi pada Java itu ada namanya operator yang menggunakan if, else, nested if, then, nah seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa sih penjelasannya, apa sih, gimana sih kalau di codingnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, pernyataan if mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar, maka perintah akan dikerjakan. Dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan diabaikan. Nah, jadi seperti ini. Sebuah kondisi, jika benar, akan melakukan perintahnya. Dan jika kondisi itu salah, maka akan tidak akan melakukan perintahnya. Sebagai contoh kodenya, if dalam kurung kondisi, enter bawahnya, pernyataan, titik 2 koma. Tapi, jika lebih dari satu pertanyaan, harus diapit dengan tanda kurung berawal. Jadi seperti ini. If, kurung buka, kondisi, kurung berawal buka, pernyataan, titik 2 bintang, isi pernyataannya, tutup kurung. Contoh, menentukan besarnya potongan dari pembelian barang yang dibelikan oleh seorang pembeli dengan kriteria tidak ada potongan jika total pembelian kurang dari 50.000. Jika total pembelian lebih dari atau sama dengan 50.000, potongan yang diterima sebesar 20% dari total pembelian. Nah, jadi gini, jika ada pembeli yang kurang dari 50.000, maka tidak dapat potongan, ya kan? Lalu jika pembeli yang belanjanya lebih dari 50.000, maka mendapat diskon sebagai 20% dari total pembeliannya. Jadi kodenya seperti ini. Import Java AT Scanner yang dimana kita nantinya akan menggunakan dengan keyboard. Double tot beli potongan sama dengan 0, jumlah bayar sama dengan 0. Input total if total beli yang dimana total beli dan potongan adalah 0 dan total beli potongan jumlah bayar adalah scanner ya. Total beli adalah inputan. Jadi if inputannya ini tidak lebih dari 50.000, lebih dari 50.000, potongan 0,2% atau 20% dalam ini kan menjadi kalau 20% ke desimal itu kan jadi 0,2% dikali total beli. Nah, total belinya itu kan yang ketik tadi. Jadi besar potongan. Ini sistem keluarannya menggunakan statement besar potongan sama dengan potongan. Potongannya ini adalah 0,2 dikali total beli. Tapi ini codingnya if ini bisa muncul jika menggunakan if total belinya itu kurang dari 50.000. Jumlah bayar sama dengan total beli kurangi potongan. Namanya diskon juga pasti kan kita membayar harga dikurangi potongan diskonnya. Jadi sistem outnya jumlah yang harus dibayarkan adalah jumlah bayar. Jadi total pembeliannya 60.000. Ini ketika muncul kita masukkan nilai sekitar 60.000. Lalu jika di enter keluar potongan sebesar 12.000 yang dimana potongannya itu adalah 0,2 dikali total beli. Yang total belinya tadi kita masukin 60.000. Lalu jumlah yang harus dibayarkan. Nah, ini adalah jumlah potongannya ini tadi. Potongannya tadi dikurangi dengan total beli. Jadi total beli dikurangi potongannya tadi. Nah, jadi hasilnya akan 48.000. Jika kalau misalkan codingnya itu 50.000, maka tidak akan keluar besar potongannya, langsung ke jumlahnya. Jadi 50.000, jumlah yang harus dibayarkannya 50.000. Jadi seperti itu. Yang kedua, pernyataan if else. Pernyataan if mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar, maka perintah 1 akan dikerjakan. Dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan mengerjakan perintah 2. Jadi seperti ini. Kondisi, jika ada satu kondisi, pernyataan benar, kita menggunakan perintah 1. Dan jika kondisi itu ada pernyataan salah, kita menggunakan perintah 2. Sebagai contoh kodenya seperti ini. If kondisi pernyataan min 1, titik, else pernyataan min 1, titik juga. Jika lebih dari satu pernyataan harus diapit dengan tanda kurung awal. If kondisi
buka kurung kurawal, perintah min 1, strip 1 ding, koma titik, isi perintahnya, kurung kurawal tutup, else, kurung kurawal buka, perintah strip 2, lalu isinya. Contoh seperti ini tadi. Jika total pembeli kurang dari 50.000, potongan yang diterima sebesar 5 dari total pembelian. Jika total pembelian lebih dari atau sama dengan 50.000, potongan diterima sebesar 20.000. Nah, jadi gini, itu ada sebuah kondisi. Ya, kondisi. Jadi ada sebuah kondisi 50.000. Jika ada sebuah kondisi, jika pembeli kurang dari 50.000. Nah, jadi jika pembelinya kurang dari 50.000, itu dapatnya 5%. Lalu jika pembeli lebih atau sama dengan 50.000-nya, maka mendapatkan 20%. Jadi kodenya seperti ini kan ya. Nah, biasa import Java underscore, jadi kita menggunakan input dari keyboard kita sendiri. Total beli adalah input dari keyboard sendiri. Nah, jika total beli lebih dari sama dengan kurang dari 50.000, maka potongannya adalah 0,2 dikali total beli. Sedangkan potongan atau else, kalau nggak tahu ya else aja, else potongan dikali 0,05 total beli. Ini yang 0,2 ini kan karena 0,2 desimal itu kan sama dengan 20%. Jadi misalnya kalau pembeliannya lebih dari 50.000, mendapat potongannya 0,2. Sedangkan jika mendapat kurang dari 50.000, ada 5%, yang dimana desimalnya 0,05. Dikait dengan total beli, yang total belinya itu tadi adalah inputnya. Sampai sini paham kan ya? Lalu sistem outnya adalah besar potongan, yang dimana potongan tersebut. Jadi potongan ini muncul kalau misalnya kita ngetik 50.000, potongannya berapa, terus kalau kita ngetik 100.000, potongannya berapa. Lalu dengan jumlah bayar sama dengan total beli min potongan, keluaran, sistem keluaran, jumlah bayar. Total pembeliannya di sini kita mengetiknya 40.000. Jadi besar potongannya adalah 2.000, yang dimana 40.000 itu dikali dengan 0,05. Lalu hasil potongannya itu tadi dikurangi dari harga pembeliannya. Jadi 40.000 dikurangi 2.000 sama dengan 38.000. Nah, itu penggunaan FLC. Jadi jika membeli 50.000, maka jika membeli kurang dari 50.000, maka hanya mendapatkan potongan 5%. Jika membeli lebih dari 50.000, maka akan mendapat potongan 20%. Seperti itu kan ya. Lalu kita move ke pernyataan nest if. Nest if merupakan pernyataan if berada dalam pernyataan if yang lainnya. Jadi ini lebih kayak if, else, if, else. Jadi di dalam if itu ada if lagi gitu. Penulisan pernyataan nest if adalah seperti ini ya, yang tadi saya sebutkan. If dalam kurung syarat, if lagi dengan menjorok ke bawah, menjorok ke dalam, yang di bawahnya if syarat, perintah, else perintah, else if perintah, else perintah. Contohnya seperti ini. Sebuah salesman dapat menjual barang hingga 200.000, akan diberikan uang jasa sebesar 10.000. Jadi kalau misalkan ditambah dengan uang komisi Rp 10% dari pendapatan yang diperoleh itu. Bila salesman dapat menjual barang di atas Rp 200.000, akan diberikan uang jasa sebesar Rp 20.000 ditambah dengan uang komisi Rp 15% dari pendapatan yang diperoleh hari itu. Bila salesman dapat menjual barang di atas 500.000, akan diberikan uang jasa sebesar 30.000 ditambah dengan uang komisi Rp 20%. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini salesman ya.
salesman ini jika mendapat penjualan barang hingga 200.000, maka dia akan mempunyai uang jasa sebesar 10.000 ditambah uang komisi 10% dari pendapatan peroleh itu. Jadi kalau misalkan pendapatannya 200.000, dia dapat komisi itu nambah 10.000 dan dapat juga tambahan dari 10% dari harga yang tadi dapatkan. Jadi bila salesman dapat menjual barang yang di atas 200.000, akan diperoleh uang sebesar 20.000 ditambah dengan uang komisi RP 15% dari pendapatan diperoleh dari itu. Jadi jika salesman itu mendapat uang sekitar 200.000 ke atas, dapat uang 20.000 ditambah dengan 15% dari pendapatan yang diperoleh dari itu. Lalu yang ketiga, pernyataan ketiga, bila salesman dapat menjual barang di atas 500.000, akan diberikan uang jasa sebesar Rp 30.000 ditambah dengan uang komisi Rp 20%. Nah, jadi seperti ini. Salesman yang tadi dapat uang 50.000 kan ya. 50.000. 50k 50k. 500k. Nah, kalau misalkan dapat 500k, dia dapat komisi sekitar 30k. Ditambah 15 sekitar ditambah 20% dari 500k-nya. Nah, jadi seperti itu kalau dapat 500k. Kalau misalkan dapat lebih dari 200k, hanya akan mendapat 20k bonus ditambah atau komisi yang tadi 20% dari kurang lebihnya 200. Entah itu 300, 400 jadi 15%-nya. Lalu yang ketiga, jika mendapat kurang dari 200k, jika kurang dari 200k, jadi sekitar 100.000 kayak, jadi itu cuma dapat komisi sebesar 10.000 dan ditambah dengan uang komisi 10% dari kurang dari 200.000. Jadi seperti ini. Pakai Anda Java Scanner in pendapatan. Double jasa, komisi total. Scanner input, news scanner. Pendapatannya kita inputin ya. If pendapatan sama dengan 0 dan pendapatan kurang dari 200.000. Pernyataannya jasa sama dengan 110.000. Komisi sama dengan 0, 10% kali pendapatan. Ini jika yang ini jika pendapatannya kurang dari 200%. Lalu else if pendapatannya lebih dari 50.000, jasa 20.000 dengan komisinya 0,15 kali pendapatan atau 15% dari pendapatan. Lalu else lagi jika ini kan lebih dari 500.000, jadi yang ini adalah kebalikannya, kurang dari 500.000 maka akan mendapatkan jasa 30.000 dan komisi sama dengan 20%. Beliling. Jadi jika dapat di atas 500.000 dia dapat kurang dari 500.000 dia dapat 20.000 dan komisi 0,15 kali pendapatan. Jika mendapatkan lebih dari 500.000 maka akan jasa 30.000 dikali komisi 0,2 atau 20% dari pendapatan. Jadi seperti ini. Misalnya kita mengetik 300.000 maka mendapat uang jasa 20.000. Nah, kok bisa? Nah, 300.000 itu adalah lebih dari 200.000, maka hanya akan mendapat potongan 20.000. Nah, jasa uang jasanya 20.000. Maka lalu akan mendapat uang komisi juga dari yang namanya 15% pendapatan. Pendapatannya itu kan 300.000. Pendapatannya 300.000.
Nah, jadi 0,15 atau 15% dikali pendapatan. Lalu uang totalnya adalah integral total, di mana total itu kan kali pertambahan semua. Jadi 300.000 ditambah 20.000 ditambah uang komisi dari 15% hasil pendapatan sales jadi 65.000. Seperti itu. Lalu kita masuk ke pernyataan if else majemuk. Bentuk dari if else bertingkat sebenarnya mirip dengan nested if. Keuntungan penggunaan if else dibanding dengan nested if adalah penggunaan bentuk penulisan yang lebih sederhana. Jadi penggunaannya lebih sederhana, yang tadi kan lebih kayak rumit kan ya. Ini if isinya else, ini ada 0 sampai 200.000 isinya ini, terus jika lagi 500.000, kalau kurang 500.000 ngapa, lebih dari 500 apa. Itu kan lebih kayak rumit kan ya. Jadi ini ada kayak pernyataan lebih kayak spesifik, lebih kayak gampang, yaitu if dengan dalam kurung syaratnya, kurung awal buka perintah, tutup kurung kurung tutup else if syarat, perintah, else, perintah lagi. Contoh yang masih sama seperti tadi, bila salesman mendapatkan barang hingga 200.000, maka diberikan 10.000 ditambah uang komisi 10% dari pendapatan kurang dari 200.000 itu. Jika salesman mendapatkan uang di atas 200.000, maka dia akan mendapat komisi sebesar 15% dari pendapatan ditambah uang jasa 20.000. Lalu jika salesman mendapat penjualan barang di atas 500.000, maka dia akan mendapat barang uang jasa sebesar Rp 30.000 ditambah dengan uang komisi Rp 20% dari pendapatannya, yaitu 1 juta, 700.000. Artinya seperti ini. Pendapatannya tadi kita ingatkan, if pendapatan lebih besar dari 0, pendapatan kurang dari 200.000, maka akan mendapatkan jasa 10.000 dan komisi 10% dari pendapatan. 10% dari pendapatan. Lalu else if else yang tadi kan ini kan lebih kayak di sini ada if-nya, ada if-nya. Ini if else if pendapatan lebih besar dari 50.000, kurang dari 50.000. Jika kurang, maka jasanya 20.000, komisi 0,15 dari pendapatan. Else jasa 30.000, dan jika pendapatannya lebih dari 50.000 dan komisinya akan mendapatkan 20% dari pendapatan. Menghitung total, komisi total sama dengan komisi jasa. Dari jasa komisinya di mana itu kan udah dihitungkan ya. Kalau misalkan ketik 300.000 dapat ketiknya munculnya berapa, munculnya berapa. Di sini kita contoh ketiknya adalah 80.000. Nah, 80.000 berarti uang jasanya berapa? Uang jasanya adalah 10.000, yang dimana uang jasa itu adalah kurang dari 200.000, uang jasanya dapat 10.000 dan dapat komisi juga 10% dari pendapatan. Pendapatannya 80.000 dan uang komisinya menjadi 0 kali 1, 0,1 dikali pendapatan, yaitu 0 kali 1, 0,1 dikali 80.000. Jadi 10.000 ditambah 8.000 ditambah biaya salesnya 80.000. Jadi totalnya. Jadi dari uang jasanya 10.000, komisinya 8.000. Dapatkan uang totalnya 80.000. Nah, jadi seperti itu. Langsung kita move ke pertanyaan switch cash. Nah, pertanyaan switch cash ini apa sih? Pertanyaan switch cash itu lebih kayak menggunakan cash ya kan. Jadi kita tuh kayak memanggil cash-nya. Kita memanggil if else-nya. Atau seperti ini. Bentuk dari switch cash merupakan bentuk yang dirancangkan khusus untuk menangani pengambilan. Nah, jadi kita mengambil data tentang cash-nya itu. Paham kan? Keputusannya yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Pernyataan switch cash ini memiliki kegunaan sama seperti if else bertingkat. Tetapi penggunaannya untuk memeriksa data
bertipe primitive integer. Jadi kayak memanggil suatu data case ini bisa kita ambil. Jadi kayak kita menggunakan integer, kayak menggunakan primitive integer aja. Misalnya integer itu kan A, kita manggilnya ya udah A aja. Kayak gini. Kita memanggilnya integral case ini, terus case ini isinya apa. Jadi seperti itu. Kita manggil case ini. Nah, case ini itu isinya apa gitu. Gampang kan kayak integer itu. Itu setiap cabang akan dijalankan jika syarat nilai konstanta tersebut dipenuhi dan default akan dijalankan. Jika semua cabang di atasnya tidak terpenuhi, pernyataan break menunjukkan probabilitas siap keluar dari switch. Jadi seperti ini. Break static in kode string nama barang. Scanner input sistem kode. Kodenya ini adalah kita inputkan. Ya kan, kode kita inputkan angka. Di sistem keluaran masukkan kode barang 1.1.3. Tadi kita kayak membuat cache, ya di mana cache-nya itu isinya adalah 1 sampai 3. Switch kode, yaitu kita buat kurung awal. Cache 1 sama dengan nama barangnya alat olahraga. Break. Cache 2 nama barang alat elektronik. Break. Cache 3 nama barang alat masak. Break. Defaultnya nama barang ada salah masukkan kode. Jadi defaultnya apa sih? Defaultnya kayak misalkan kalau kita input kodenya, yang dimana kodenya itu kan nomor dari switchnya itu. Dan dimana misalnya kita kodenya klik 1 munculnya apa, klik 2 munculnya ini, klik 3 punya ini. Misalkan nggak mau, kalau misalkan kita nggak ngeklik angkanya, maka akan ada salah kode atau kita mengetikkan mungkin 109. Jadi seperti ini. Masukkan kode barang, pengeluaran dari ini 1.3 sama dengan misalnya di sini kita klik 2. Maka akan keluar kodenya adalah alat elektronik. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu kita membahas tentang latihannya aja ya. Latihan 1, buatlah program untuk menghitung nilai rata-rata dari seorang siswa dengan ketentuan sebagai berikut. Nama siswa, nilai pertandingan 1, nilai pertandingan 2, nilai pertandingan 3 diinput. Nilai rata-rata merupakan nilai dari pertandingan 1, 2, 3 dibagi 3. Ketentuan mendapat nilai pertandingan. Yang pertama, jika nilai rata-rata lebih dari 85, maka akan mendapat hadiah seperangkat komputer Core i3. Jika nilai rata-rata kurang dari 70, jika nilai rata-rata lebih dari 70, maka mendapat hadiah seperangkat uang sebesar 500.000. Jika nilai rata-rata kurang dari 70, maka mendapat hadiah hiburan. Jadi seperti ini kodenya yang saya buat. Nah, input public class biasa, scanner input new scanner, string nama N1, N2, N3. N4-nya itu adalah ini. N1 adalah kita isi dengan nama pertama adalah nama. Nama di sini kita input next, input dari keyboard. Nilai pertandingan 1 kita menggunakan kode N1, integral N1 yang input dari keyboard, lalu nilai pertandingan 2, N2 dari input dari keyboard, yang ketiga nilai pertandingan 3 menggunakan kode integral N3 input keyboard. Lalu kita di sini menggunakan N4 sebagai penghitung rata-ratanya, yaitu adalah rata-ratanya adalah nilai rata-rata merupakan hasil dari pertandingan 1, 2, dan 3 dibagi dengan 3. Total bagi 3. Jadi N1, N2, N3 dibagi 3. Sistem out-nya nilai rata-rata N4 sama. Lalu di sini saya akan menambahkan if ya. Ini kan tadi kan ada kayak nama if. Jika nilai rata-rata lebih dari 85, maka mendapat hadiah komputer. Jika lebih dari 70, maka mendapat hadiah uang. Tapi jika kurang dari 70, maka mendapat hadiah hiburan. Ini seperti ini if-nya. If N4, N4 itu rata-rata. Jika rata-rata lebih dari 85, maka mendapat hadiah komputer i3. Nah, else if jika N4 lebih dari 70, maka adalah mendapatkan hadiah 100.000. Lalu kebalikannya, jika kurang dari 70, maka mendapat hadiah liburan. Jadi seperti ini, maka kita cobakan dulu. Masukkan nama siswa, Bejo, misalkan.
Nilai pertandingannya 90. Dengan 2, 90. Ya 85, kita bikin 95 aja. Nah, nilai rata-rata 91. Namanya Bejo. Mendapatkan hadiah komputer i3. Kalau aku bisa i3? i3 adalah karena rata-rata 91. Yang dimana programnya jika lebih dari 85, maka akan mendapat hadiah komputer i3. Kita coba lagi. Akan kita dapat nilai kecilnya. Jadi misalkan di angka 70, 60, 60. Bentar. Nama siswa Paino 60, 60, 70. Nah, Bapak mendapatkan 63. Nama Pino mendapatkan hadiah liburan. Karena liburan adalah kurang dari 70, dapat hadiah liburan. Lalu yang kedua, latihan 2, buatlah program untuk menghitung nilai akhir seorang siswa dari kursus yang diikutnya. Nilai nama siswa, nilai keaktifan, nilai tugas diinput menggunakan keyboard ya pastinya. Lalu mau ada kayak perhitungan, yaitu nilai murni keaktifan adalah 20%. Nilai murni tugas adalah pengkalian dari 30%. Nilai murni ujian adalah 50%. Nilai akhirnya adalah semuanya ditambahkan. Lalu akan di sini ada kayak kondisi juga. Jika kondisinya lebih dari 80, maka akan mendapat nilai kan A. Jika lebih dari 70, maka mendapat nilai B. Jika lebih dari 59, maka mendapatkan nilai C. Jika lebih dari 50, maka mendapatkan nilai D. Jika kurang dari 50, maka mendapatkan nilai E. Nah, seperti ini. Nama, nilai keaktifan, tugas diinput. Lalu keluarannya, siswa yang bernama tampil data dengan nilai presentasi bener sih. Nilai keaktifan dikali 20%. Prosesnya berapa? Nilai tugas dikali 30% berapa? Jadi seperti ini. Bentar. Scanner input, new scanner, deklarasi variabel, string, nama, integral N1, N2, N3, double, M1, M2, M3, M4. Nama kita inputkan dari keyboard. N1 kita inputkan, N2 kita inputkan, N3 kita inputkan. Ini dimana N1 adalah nilai keaktifan, N2 nilai tugas, dan N3 adalah nilai ujian. M1 adalah perhitungannya tadi, karena ini kan tadi kan sudah minta untuk perhitungannya. Nah, 30, 20, 30, 50. M1 N1 ini yaitu adalah nilai keaktifannya dikali dengan 20%. Dimana kalau desimal 0,20. Lalu L2 adalah nilai tugas dikali dengan 30%. Lalu yang ketiga N3 dikali dengan 50%. Lalu menggunakan M4 yang dimana M4 adalah nilai akhir, nilai murni semuanya ditambahkan seperti ini, M1, M2, M3, M4. Lalu ada juga tambahan yaitu operator kondisi yang dimana jika seorang siswa mendapatkan nilai akhirnya lebih dari 80, maka akan mendapatkan grade A. Jika lebih dari 70, maka mendapatkan nilai grade B. Jika mendapatkan lebih dari 59, maka akan mendapatkan grade C. Jika mendapatkan lebih dari 50, maka akan mendapatkan grade D. Dan jika akan mendapatkan E, jika di bawah 50, maka mendapatkan E. Jadi kodenya seperti ini. Masukkan mahasiswa, Pino. Nilai keaktifannya 90. 90. 90. Nah, jadi siswa yang bernama Pino mendapatkan nilai murni keaktifannya dari nilai keaktifan adalah nilai keaktifan dikali dengan 20%. Yang dimana 90 dikali 20% adalah 18. Lalu nilai tugas adalah nilai dikalikan dengan 30%, jadi 90 dikali 30% jadi 27. Lalu nilai murni ujian adalah 80, di mana 80 dikali dengan 50% mendapatkan 40. Lalu memperoleh nilai sebesar yaitu adalah nilai totalnya semua,
nilai murni totalnya dan mendapatkan grade A, yang dimana grade A adalah hasil jika lebih dari 80 maka mendapatkan grade A, jika hasilnya dari 70 maka mendapatkan grade B, dan seterusnya. Kita coba sekali lagi dengan kondisi yang berbeda ya kan, seperti ini. Nama bodoh, misalkan 50, 50, 30. Nah, maka siswa yang bernama bodoh, nilai murni keaktifannya adalah 10. Nilai murni tugasnya adalah 15, nilai ujian adalah 15. Yang dimana angka aktifannya adalah 50 dikali dari 20%. Nilai tugasnya 50 dikali dengan 30% jadi 15. Dan nilai ujiannya 30 lagi dikali dengan 50% jadi 15. Nilai murninya adalah semuanya ditambahkan jadi 40. Dan mendapatkan grade E karena adalah kurang dari 50 mendapatkan grade E. Jadi sekian, jadi seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, apalagi bagian STIF emang penjelasannya rumit, tapi kalau misalkan kita udah latihan bisa kok, alhamdulillah. Jadi itu aja dari saya, semoga bertemu saya di video lainnya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.